Baik, di sini saya akan melakukan video untuk pendokumentasian. Pertama untuk proyeknya ini saya siapkan dulu untuk saya tutup kembali ini untuk kabelnya tidak sampai terjepit. Oke, sudah tutup. Saya akan pasang lagi pipanya. Baik, pipa sudah masuk. Pump bisa dimasukkan ke dalam tempat air, water pumpnya sudah masuk ke dalam. Selanjutnya pertama dimatikan terlebih dahulu untuk persiapan agar tidak terjadi error, agar saat terjadi error tidak menyebabkan hal yang bisa merusak komponen. Oke, sekarang sini sudah terbaca. Di sini terbaca backgood, artinya sudah terkoneksi antara program Arduino dengan HMI. Ini untuk mengetes koneksi saja. Pada saat ini juga sedang running di background sebagai penanda bahwa Arduino bekerja dengan baik dan hasilnya sama. Oke, sekarang saya running untuk HMI-nya. Saya jalankan. Di sini tampilannya, kanannya masih pada 1 bar, suhu pada 29 derajat. Ini bisa maksimal minimal saya buat jadi 80. Kalau jika terlalu tinggi takutnya nanti akan merusak sensornya. Saya sudah baca-baca, ternyata maksimal ada 125, namun untuk jaga-jaga di bawah 100 untuk cukup. Untuk mendidih bisa sampai 90 sebenarnya cukup. Nanti bisa melihat bubble-bubble. Untuk itu kami memulai pertama untuk pengisian water pump dinyalain. Kita menggunakan master control. Mulai sini, mulai. Oke, sini saya nyalakan untuk fungsi alat masing-masing. Bisa dilihat air sudah terisi, keadaan awal masih empty. Di sini juga heater masih belum nyala karena belum dinyalakan, belum otomatis. Sudah mulai terisi. Saya akan cut sampai nanti saat penuh. Oke, posisinya sudah saat penuh. Ini sudah warung kondisi penuh, bisa dicek di dalam sini sudah penuh. Sini relaynya sudah mati dua-duanya. Kondisi selanjutnya ini dia langsung masuk ke heater, nyala. Nah, di sini heaternya menyala. Nanti akan saya cut lagi video sampai dengan mendidih. Ini sudah kondisi heater juga sudah menyala. Sudah saya matikan pumpnya, jadi harusnya di sini turn off guys. Di sini control, di sini off, di sini on, di sini on, di sini off. Master control di bawah. Kondisi full, suhunya masih sekitar 29 derajat. Atmosfer tidak berubah, suhu tekanan tidak berubah dan sebagainya. Baik, update saat ini sudah mencapai suhu 30-an derajat. Kondisi masih belum mendidih, heater masih menyalakan, komponen masih sama semula. Kondisi status water pump masih mati, heater masih menyala. Ini masih update juga, waktu sekarang masih 37 derajat. Kondisi juga masih full dan masih di bawah suhu maksimum, yaitu di bawah sampai 90 derajat. Oke, update selanjutnya sekarang sudah pada suhu 47 derajat. Kondisi masih sama seperti sebelumnya, hanya suhunya sudah menaik, masih di bawah suhu maksimum. Rangkaian juga masih sama. Oke, mungkin sambil menunggu masih menunggu mendidih, sekarang sudah mencapai suhu 50 derajat. Saya akan menjelaskan mengenai komponen. Di sini saya menggunakan Arduino Mega dengan Ethernet Shield, menggunakan TCP IP untuk ke komputer, dan juga di sini untuk power up-nya menggunakan USB. Juga ada tambahan, tapi saya tidak menggunakan power supply untuk langsung ke sini. Ini untuk power supply Arduino, namun saya tidak gunakan. Sudah cukup menggunakan kabel USB dari komputer saya. Lanjut di sini ini ada kabel untuk wiring dan sebagainya, antara power splitting, power dividing, sama juga ke lain-lain rangkaian sebagainya. Di sini ada boilernya sedang mendidih, saya tidak menggangnya langsung. Di sini ada relay 1 dan relay 2. Relay 2 di sini ada 4 channel, tapi saya pakai relay channel nomor 3 saja. Di sini menggunakan channel nomor 1 saja. Untuk di sini untuk yang water pump. Ini untuk yang heater. Yang heater dia langsung menggunakan listrik AC langsung menuju stop kontak. Sedangkan yang motor perlu 12 volt, jadi saya memberi adaptor
khusus nanti masuk ke 12 volt ini, masuk ke dalam kabel dan akhirnya masuk ke relay untuk nyala otomatikan pompa yang ada di dalam situ. Jadi pompanya di dalam itu dia yang direct, dimana kontrol pompanya langsung masuk ke dalam dan menyedot. Jadi untuk pompanya sendiri speknya itu sekitar 2 liter per menit, sehingga pengisian lumayan cepat. Dan juga selang saya gunakan lumayan besar, seperti ini besarnya, sekitar 0,75 atau 1 sentian gitu ya, sekitar segitu, sekitar 3/4 inch kalau nggak salah. Di sini juga ada sensor PSA tekanan. Namun karena di sini tekanan barnya tidak terlalu rata dan juga tekanan bisa bocor dari handle yang saya buat di sini, untuk handle untuk untuk floater, karena saya tidak bisa ditempelkan secara lem, saya harus saya sangkutkan menggunakan kawat. Nah, ini sebelah sini juga ada sensor suhu DS. Di sini saya menggunakan solasi dan juga hot glue, namun kayaknya ini sudah terlihat glue-nya mulai meleleh karena panas dari dari boilernya. Nah, ini masih pada suhu 57 derajat. Saya akan lanjutkan lagi sampai nanti mendidih sekitar suhu 90 derajatan. Oke, update selanjutnya sudah mencapai suhu sekitar 75 derajat. Bisa dilihat di sini. Kondisi masih sama, sedikit sudah mulai mendidih sedikit. Kontrol masih sama, kondisi masih sama. Saya update lagi pada suhu sekitar 80-an. Oke, update selanjutnya, suhu heater masih on. Itu sekarang saat ini sudah 82-83 derajat. Update masih terus berlanjut. Komponen masih sama, bekerja dengan baik. Heater masih menyala, pump water masih off. Masih tidak ditambah karena masih penuh kondisinya. Sekarang sudah mencapai suhu 83 derajatan. Kita bisa mulai mengecek menggunakan tang untuk membuka agar tidak kepanasan. Sudah dibuka, ini sudah melihat dia sudah mulai mendidih di bawah, sudah mendekati suhu, kena asapnya, uapnya panas lumayan. Akan terus dilanjutkan sampai 90 derajatan. Nanti coba untuk lebih lanjut saya mencoba sampai 100 derajat, dicek apakah masih bisa bekerja sensor-sensornya. Oke, update terakhir sudah mencapai suhu 97 derajat. Karena di sini heater ada sistem proteksi di mana dia saat melebihi suhu 95 dia akan off otomatis. Jadi saya akan tahan ini sampai nanti dia mencapai suhu 100 derajat. Saya ubah menjadi maksimal 100 derajat. Currently saat ini suhunya 98. Saya nanti akan cek pada suhu 100 derajat. Di sini sudah mulai terlihat uap-uap keluar panas. Sensor masih bekerja seperti biasa. Tekanan pada 2 bar meningkat naik sekitar segituan, dan ini sudah mencapai 98 masih on. Kita akan tunggu sampai mencapai suhu 100 derajat dan akan mematikan, karena juga akan mati otomatis. Jika dilepas nanti dia akan mati, jadi saya harus menahannya. Sudah terlihat uap-uapnya, tidak kelihatan di kamera tapi saya bisa lihat di sini. Jadi saya bagian sini menutup untuk mengerucuti agar uapnya bisa sedikit keluar, karena kalau tidak nanti juga akan bahaya. Untuk sensor suhu sebenarnya itu tidak langsung menyentuh dengan air, namun dia mengambang di bagian di atas permukaan air, sehingga yang diukur sebenarnya bukan suhu air namun adalah suhu udara atau uap yang ada di sekitar tempatnya itu. Jadi suhunya adalah suhu uap, temperatur uap yang ada di sini. Mungkin sudah mencapai suhu maksimal ya, 98 derajat, tidak bisa lebih tinggi lagi. Saya akan lepas ini, saya buat posisi off. Di sini saya set sebagai manual juga, heaternya ditutup matikan. Saatnya kita cek. Sebentar, saya ambil ini. Yang ngecek kondisi bagian dalamnya. Ini ada shieldnya, oke, posisinya sih sangat mendidih di dalam, sampai kena lensa, uapnya sangat banyak. Dan tekanannya sebenarnya menaik namun tidak terekam karena ini shieldnya masih 100% ditutup, karena jika saya 100% tutup saya tidak bisa mengecek kondisi dalamnya.
sudah mulai tidak terlalu mendidih karena saya matikan heaternya. Jika saya nyalakan lagi nanti bisa terlihat, namun harus ditahan karena ini tidak bisa dinyalakan lagi. Dia akan otomatis off jika sudah melebihi 95 derajat, sehingga pada saat ini heater sudah mencapai suhu sekitar 98 derajat, mendekati 100 derajat. Sensor sudah mendeteksi bahwa ini titik maksimal dari uap. Saya bisa merasakan panasnya lumayan, sehingga masih sekitar segitu. Kita dicek di HMI juga masih sekitar 89 derajat, sudah mulai menurun karena kita buka tadi. Mungkin itu ada sistem heater yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.